siapakah orang Israel itu untuk zaman ini? Gitu loh, pertanyaannya. Orang Israel zaman itu siapa? Ya kita. Ya kita ini sebenarnya. Selain kita siapa? Ya orang-orang yang beragama sebenarnya adalah bagian dari sebutan ini. Maka kalau kita bicara mengenai ayat 14 dan 15, benar adanya bahwa kalau kita melihat kehidupan di masyarakat kita, bahkan mungkin ya teman kita sejawat, nampaknya orang itu ya nggak religius amat gitu. Ke gereja aja ya mungkin napas gitu ya, kalau ingat aja gitu. Tapi dalam soal mungkin segi ekonomi, mereka soal harta, mereka mungkin lebih baik daripada, jauh lebih baik daripada kita gitu. Tetapi nampaknya itu kan menjadi sikap hati kita yang kadang iri hati. Tapi kita nggak tahu proses mereka mendapatkan harta yang banyak itu bagaimana. Oh iya Pak, karena punya tuyul, ya emang tahu kita tuyulnya dia. Oh iya Pak, ada pelet, ya apa tahu kita juga, kita tahu gitu. Tahunya kita kan yang melihat orang itu sukses secara harta. Kok kita ini yang rajin ke gereja, rajin ke lingkungan, bertemu dengan orang-orang yang tapi kok tuh hidup kita, ekonomi kita ya kadang mau kembang kempis gitu ya. Kempis. Lalu inilah kadang kita dalam hati kecil kita merasa bahwa Tuhan nggak adil. Ketika kita berani mengatakan Tuhan tidak adil, sebenarnya di dalam hati kita ada keiri hatian, sehingga kita akhirnya dengan iri hati, maka kita semakin menjauh dari Allah. Kita tidak melihat Allah yang adil, tidak melihat Allah yang baik, tidak ada melihat Allah yang cinta kasih. Karena hati kita tertutup adanya iri hati untuk terhadap orang-orang secara ekonominya baik, secara jabatannya naik cepat. Itulah akhirnya kita mengambil posisi Tuhan tidak adil. Jadi ketika orang-orang Israel juga tidak setia kepada Allah, membandingkan orang yang jujur dengan orang fasik, kok lebih baik orang yang fasik daripada orang jujur. Kalau kita kembali ke masyarakat Indonesia saat ini, orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur, baik hartanya baik mana? Di dalam masyarakat kita kan melihat itu, kita ditayangi itu. Baik dalam berita apapun, nampaknya orang-orang yang hartanya banyak ternyata juga korupsi dan tidak jujur. Ini loh bagiannya. Maka kalau kita kembali pada diri kita masing-masing, ketika kita sudah berbuat baik menurut ukuran kita, tetapi jangan salah, mata Tuhan itu adalah mata yang sangat jitu. Dan Tuhan akan tetap senantiasa memperhatikan, mencintai seturut dengan usaha dan kekuatan kita. Loh ya Pak Yosef, itu loh orang itu kayaknya nggak kerja, tapi kan duitnya ngalir aja itu. Bisa makan di mana saja. Ini kesana tahu-tahu rekreasi kesana gitu. Kami nih yang setiap hari melayani, bahkan hidup di gereja nggak pulang-pulang karena cinta pada Romo, karena nggak cinta pada suami, repot gitu. Iya kan? Ini yang jadi masalah. Ketika kita ngambil disposisi untuk melayani sebaik di gereja tapi lupa rumah, itu artinya juga pekerjaan kita itu tidak disukai oleh Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Ini bagiannya. Maka bagaimana kita sekarang ini melihat dengan mata hati yang jernih? Akhirnya ada pepatah Jawa atau Belanda. Ya wis lah, toh Tuhan tidak tidur.
Ya wis lah, kan Tuhan wis sare. Apa yang saya lakukan pasti ada yang baik nanti. Ini akhirnya memupus, dan inilah bahasa iman yang santun dalam hidup kita. Maka usaha kita memang seakan-akan tuh udah nggak pernah istirahat, kok ya hasilnya gini-gini aja gitu loh. Ya nggak? Bayangin aja sekarang ini saya berangkat setengah 6, pulang jam 10 malam, hasilnya begini-gini aja teman-teman. Ya kan? Kadang ada orang lewat ya disapa, nggak dengerin juga. Kemarin sore saya nyapa Kristen juga dicuekin aja. Penonton pakai helm yang naikin gini, uduk. Kristen, wah dengerin aja. Kenal lagi Kristen. Kemarin sore betul ya, arah ke Sinta sana ya. Iya. Pak Yosef naik apa? Kopi. Nggak kelihatan. Ya kan buka pintu gua. Liatin. Gitu ya udah. Ini bagiannya. Coba kalau naik BYD. Wah. Berhenti dia Bang. Berhenti. Gitu. Numpang dong. Iya. Ini bagiannya Bapak Ibu. Kadang kita akhirnya kesimpulan yang sementara bahwa hidup ini kita melihat dua sisi menurut ukuran kita. Orang itu kayak enak banget, tapi kok saya menderita terus gitu. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ketidakadilan pada kita yang berusaha. Ini yang pertama Pak De, lanjut. TikTok ini yang bener Sorma, ya. TikTok kan gini Sor. Lanjut Pak De. Nomor berapa? Nomor 2. Apa janji yang diberikan Tuhan pada ayat 16 dan ayat 17? Apa yuk? Kita baca bareng-bareng. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayangan. Pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang penyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, ini janji Tuhan untuk kita sebenarnya. Inilah ayat emas kita malam hari ini. Ayat emas kita malam hari ini ada di ayat 16 dan 17. Sehingga sungguh-sungguh bahwa Allah itu akan menghargai setiap orang yang berusaha untuk dekat pada beliaunya, pada Tuhan. Maka kalau kita udah menderita, harta kita nggak ada, lalu kita semakin jauh dari Tuhan, dia semakin terpuruk. Maka sebenarnya Tuhan mau mengatakan apa pada kita di ayat 16-17 sebagai ayat emas ini? Berusaha sebaik mungkin takaran yang harus kamu dapatkan yaitu. Tetapi ketika kamu dapat takaran yang Tuhan terimakan kepada Anda, pada kita, ya kita bersyukur. Ya. Bersyukur adalah kunci ajaran Tuhan pada malam hari ini. Maka kalau kita bersyukur dalam ketidakmampuan secara ekonomi menurut ukuran kita, tetapi kita masih mampu melayani, maka kitalah menjadi orang-orang yang kaya. Di dalam kekurangan kita masih mau melayani umat, melayani sesama. Tapi juga banyak orang yang berkelimpahan harta duniawi, tetapi dia tidak berani untuk melayani sesamanya. Maka kalau gitu, yang kaya kita yang menderita atau orang yang kaya harta? Duniawi yang punya harta yang bahagia, tapi kalau kita rohani yang kita melayani Tuhan itu yang bahagia. Itulah sebenarnya dikehendaki. Itulah sisi dunia.
Dimana ketika kita menderita masih ada waktu untuk Tuhan. Inilah kita membangun relasi kita secara pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Artinya orang itu masih menyeimbangkan tentang kehidupan sehari-hari meskipun dalam keterbatasan, kekurangan, tetapi kita masih berani meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai, kita layani. Salah satu juga menyediakan waktu untuk hadir dalam pertemuan lingkungan. Inilah bagian hidup kita. Sehingga kalau dengan demikian, orang-orang yang berdekat dengan Tuhan inilah yang sebenarnya memberikan lebih daripada dalam tanda kutip orang yang punya harta, punya segala-galanya, tapi untuk Tuhan jauh. Ya atau ya? Harus menjawab ya. Ya enggak? Oke. Banyak orang punya alasan sedang mencari ekonomi. Kapan? pensiun. Nggak akan selesai kita nyari ekonomi. Tapi kalau ditanya untuk Tuhan kapan? Oh, nggak ada waktu. Sedangkan yang kaya harta dengan yang menderita sengsara waktunya sama. Tapi kita masih memilih mengambil bagian untuk hadir bersama-sama umat yang lain, membangun iman kita, dan itulah pelayanan yang senantiasa relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga. Ini loh bagiannya. Oke, ini yang kedua. Cukup? Ini mulai 7:30 loh tadi loh. Ya. Ini kalau lanjut lama, jangan sampai seperti saya diterima 7 sampai 9:30 baru selesai. Istri saya ada telepon, kamu balik gitu. Bablasan. Saya pulang istrinya udah tidur. Nggak ditelepon kok. Hah? Nggak ditelepon. Oh nggak nelpon jadi ya? Oh lupa saya. Berarti siapa nih pun saya waktu itu ya? Ibu yang lain ya. Ibu yang lain lagi.